kelompok 3 biologi yang akan melakukan pengamatan di depan masjid. Perkenalkan, nama saya Alina Rosania. Saya Anissa, saya Ayla, saya Maisila, saya Narisa, saya Regiana. Saya Regiana akan membacakan tujuan pembelajaran, alat tambahan, dan kegiatan pembelajaran. Pelajaran, peserta didik mampu menganalisis peranan komponen ekosistem melalui pengevaluasi dan refleksi data dari gambar atau lingkungan sekitar. Yang pertama, alat tulis, kedua, kamera, ketiga, sumber referensi yang terpercaya, keempat, wilayah yang diamati. Pelajaran, yang pertama, tentukan lokasi yang akan diamati. Yang kedua, amatilah komponen biotik dan abiotik yang terdapat di lingkungan tersebut. Yang ketiga, catat dan dokumentasikan hasil pengamatan yang telah Anda lakukan. Terima kasih. Saya Narisa yang akan membacakan komponen abiotik dan biotik yang ada di wilayah masjid. Untuk komponen abiotik, yang pertama ada sinar matahari. Peranannya sebagai sumber energi fotosintesis dan juga menghangatkan ekosistem. Yang kedua ada udara. Peranannya untuk sistem pernafasan ekosistem tersebut. Dan yang ketiga ada tanah. Peranannya sebagai makanan untuk pertumbuhan tanaman. Untuk komponen biotik, yang pertama ada semut. Peranannya sebagai pengurai. Yang kedua ada rumput sebagai produsen, yang ketiga ada pohon kelengkeng sebagai produsen, yang keempat ada pohon mangga sebagai produsen, yang kelima ada belalang sebagai konsumen 1, dan yang terakhir ada kucing sebagai konsumen 2. Nama saya Ayla. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan diskusi. Untuk pertanyaan yang pertama, sebutkan komponen abiotik dan biotik yang terdapat dalam ekosistem yang telah diamati. Jawabannya adalah komponen abiotik terdapat sinar matahari, udara, dan tanah. Dan untuk komponen biotiknya ada semut, rumput, pohon kelengkeng, pohon mangga, belalang, dan kucing. Pertanyaan yang kedua, adakah komponen biotik yang berperan sebagai produsen dan konsumen? Jawabannya ya, ada. Produsen terdapat rumput, pohon kelengkeng, dan pohon mangga. Sedangkan konsumen ada belalang dan kucing. Yang ketiga, jika salah satu komponen ekosistem terganggu atau tidak ada, apakah yang akan terjadi? Yang terjadi jika salah satu yang terjadi adalah mengganggu keseimbangan ekosistem. Hal ini akan mempengaruhi jumlah atau keberlangsungan komponen ekosistem lainnya. Jika berlangsung terus-menerus, dapat terjadi pertimbangan dalam satu ekosistem tersebut. Dan untuk kesimpulannya, ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk dari adanya hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem ini harus seimbang agar tidak ada organisme yang punah. Ekosistem terdiri dari dua komponen, yaitu biotik dan abiotik. Misalnya saya akan membacakan proses daun gugur. Pengguguran daun atau yang juga absisi terjadi dalam rangka perubahan keadaan pada pangkai-tangkai dan helaian daun. Proses ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya faktor air, nutrisi, serta hormon pada tumbuhan. Gymnospermae dan Dicotyledonae. Gugurnya daun diawali dengan terbentuknya zona absisi atau daerah pengguguran pada pangkai, tangkai, atau helaian daun. Pada zona ini terdapat berkas-berkas pengangkut yang ada pada organ tubuh lainnya. Kemudian tidak ada jaringan penguat seperti kolenkin dan sklerenkin di zona ini. Di zona ini pula terdapat sel-sel parenkim yang berdinding tipis, pipih, mengandung tepung, dan sisa plasma yang kental. Terbentuk dari pembelahan antiklinal melewati tangkai daun. Ketika daun akan gugur, lamela tengah di antara beberapa sel tertentu di daerah distal zona absisi akan terurai. Dinding sel ini menyebabkan keadaan yang tidak seimbang antara daerah proksimal zona absisi yang semakin membesar dengan daerah distal zona absisi yang terus mengalami penuaan, dan akhirnya terjadilah pematahan pada tangkai daun.
Nama saya Maisela, saya akan menjelaskan mengapa pohon bisa rapuh. Faktor cuaca menjadi salah satu penyebab mudahnya rapuh pohon. Cuaca ekstrim membuat pohon lembab. Selain itu, faktor cuaca, kondisi bagian dalam pohon juga perlu diperhatikan. Beberapa jenis pohon mengalami kelapukan ketika mencapai usia puluhan tahun. Kelapukan juga bisa disebabkan masyarakat yang menempelkan paku sembarangan ke badan pohon. Karena paku menyebabkan pohon mengalami infeksi sehingga mudah keropos. Nama saya Alina Rosania. Di sini saya akan membacakan penjelasan tentang kutu putih pada pohon lengkeng. Hama yang satu ini sulit dihilangkan karena tubuhnya licin dan seperti berminyak. Hama kutu putih pada tanaman biasa dibasmi hanya menggunakan sabun cair seperti sabun pencuci piring maupun sabun sisa cucian pakaian. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.